Contohnya adu-aduan gak enak. Iya, ya Allah. Segak enak apa sih hidup lu? Oke, kita adu-aduan gak enak ya. Udah Gofar kan. Dan akhirnya dia tuh kayak hening aja gitu. Ada suara anak nangis tadi apa? Iya. Siapa itu? Dan ini adalah segmen baru kita adalah horor. Cancel culture adalah bentuk modern dari pengucilan dengan mengeluarkan seseorang dari lingkaran sosial atau profesional. Baik itu secara online di media sosial maupun secara langsung. Jadi cancel culture, nah ini nih, biasanya suka ada gambar-gambar begini nih. Cancelled. Tahu gak sih? Jadi kalau misalnya ada public figure atau tokoh yang dia tuh melakukan kesalahan, akhirnya dia tuh di cancel, apa ya istilahnya ya? Dibatalkan. Ya dibatalkan, tapi secara ya nggak ditemenin lagi aja gitu. Diboykot, benar. Nah, cancel culture ini dinilai sebagai bentuk demokrasi media sosial sebagai kritik masyarakat terhadap isu-isu sosial. Karena kan masyarakat tuh merasa mereka punya hak untuk memberikan hukuman moral, hukuman moral kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Budaya ini diterapkan atas dasar kesalahan sosok publik figur yang dianggap tidak sopan hingga selalu membuat masalah di televisi. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada gambar Mbak gigit kuku. Tapi khawatir. Di cancel. Yes, benar. Ini kita ambil contoh dari luar negeri. Kita bisa ngelihat seseorang yang kita semua tahu, J.K. Rowling. Itu ternyata pernah terkena cancel culture karena tuduhan transfobia. Melalui cuitan Twitternya, fandom Harry Potter pun ramai meng-cancel si penulis ini. Dia ngomong gini nih, dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who have you. Kok gak enak baca yang live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for starting that sex is real. I stand with Maya. This is not a drill. Pokoknya ini pernah jadi kasus waktu itu di stand up show-nya Dave Chappelle. Dave Chappelle pernah ngomongin pernah ngomongin gara-gara dia tuh membedakan mana wanita, mana yang sebenarnya dia tuh bukan wanita. Kalau sebenarnya jika Rowling itu JK Rowling ini di cancel ya nggak apa-apa. Udah selesai ini Harry Potter ya. Iya benar. Ngapain? Dia memang di cancel karena udah kelar aja. Udah kelar. Yang Fantastic Beasts bukan dia lagi. Bukan kayaknya, bukan. Setahu gue bukan ya, apa masih ya? Berikutnya ada dari Jerome Pauline. Gue emang lu. Emang lu. Gak ada tahu-tahunya. Gak ada tahu-tahunya lu. Ya kalau nonton kan Fantastic Beasts. Aku cuma ikut nonton bang, cuman kan aku tuh ngikut pas ngejek-ngejeknya aja. Kalau membacanya mantap aja. Ini ada salah satu juga artis Indonesia pun juga pernah kena cancel. Ini adalah Jerome Pauline. Salah satunya kasus Jerome Pauline itu melalui Twitter pribadinya dia berpendapat soal privilege yang ternyata dinilai sebagian besar orang sangat tidak relevan dengan realita. Jadi berawal dari Twitter yang ini nih. Barusan baca-baca thread dan artikel tentang privilege. Seru juga. Privilege does exist and matter. Ada yang bisa langsung dapat privilege, tapi ada juga yang harus melalui kerja keras dulu, baru akhirnya bisa dapat privilege. Tapi ujung-ujungnya privilege ini definisinya apa? Apa nanya balik lu? Akhirnya banyak yang ngebales kan, karena jawab. Jadi privilege itu bang, gitu. Bener jawab gitu, dia emang nanya beneran gitu. Kemudian ini dikutip benar oleh Mbak Kalis Mardiasi yang intinya dia nggak sepakat dengan perspektif Jerome. Ini tuh ceritanya ini tentang bedanya anak. Yang satu anak dari anak orang kaya, satu dari anak miskin. Iya. Tumbuhnya tuh beda, yang satu dapat pendidikan yang bagus, yang satu enggak. Sampai di kerjaan, yang satu dapat link karena bapaknya pengusaha juga, yang satu harus ngelamar kerja dari bawah gitu-gitu, sampai yang satu dapat promosi, yang satu dapat omelan gitu-gitu. Padahal komik udah jelas ini, tapi kok sampean tetap orang paham poinnya ya mas. Jadi dikomentarin itu sama si Mbak. Emang si Jerome nih ngomong apa? Gitu? Dia tuh setuju apa nggak setuju sih? Yang mana? Si Jerome nggak setuju. Nggak setuju kayaknya arahnya. Yes, ini nih. Jadi alasannya itu karena pendapat Jerome yang diketahui punya privilege dianggap justru memberi pandangan tidak logis terhadap privilege itu sendiri. Pada akhirnya setelah mendapat ancaman ini, Jerome sendiri kesulitan membela dirinya dan memilih mengakhiri thread tweetnya begitu saja.
Jadi jadi kan si Jerome ini ngebahas ini gitu. Dan orang-orang tuh merasa kayak Jerome ini, kau kan privilege gitu, kau nggak pantas ngebahas ini gitu. Iya lah, maksud gue nggak tahu ya kalau misalnya nggak aman atau gimana. Gue cuma buat orang-orang yang mungkin ada dapat privilege atau punya kaya, nggak usah lah ngomentarin soal hidupnya orang susah gitu. Maksud gue dia kan nggak tahu rasanya. Jadi jangan kayak paling tahu gitu. Jangan kayak paling yang bisa bahkan ngasih motivasi soal dia aja anak salah satu pengusaha kaya di Indonesia dia bikin seminar tentang bagaimana sukses di usia muda. Nah, iya. Tapi benar dia jawaban di seminar dia adalah tak punya bapak orang kaya. Kalau jawabannya begitu kita nggak apa-apa. Iya. Cuma jangan kayak sok nasihatin lu harus kerja keren. Gua aja dulu rugi 30 juta ngurung diri di kamar kan. Iya. Dia gitu tuh 30 juta ngurung di kamar. Kalau orang susah rugi 30 juta nggak ngurung diri di kamar lagi. Tunggu. Ini Bang Yuda dan Bang Popon ini ikut seminar ya berarti. Enggak. Kenapa tahu banget? Lu masa nggak tahu orangnya? Ya, lu nggak tahu orangnya. Ya, lu nggak tahu. Ya, yang tanggung itu loh. Iya. Walah, iya, tanggung. Tapi ya kalau aku pribadi ya, ngebahas Bang Popon tadi, aku sebenarnya pribadi kurang setuju sih, Bang. Menurutku tuh mau dia privilege, mau dia enggak, dia tuh sebenarnya punya hak-hak aja gitu buat ngebahas tentang ini gitu. Tapi ya tergantung dari yang dia bahas ini nih, isi poinnya tuh benar apa salah. Balik lagi ke isinya sih, dia tuh ngomong apa gitu, benar apa salah gitu. Karena ya aku tuh sebenarnya orang privilege kan. Iya jelas. Kenapa jelas loh? Belum tentu loh padahal loh. Jelas. Karena yang orang ngomong berprivilege cuma orang berprivilege aja. Betul. Yang ngebela satu sama lain. Iya. Nah, gini, orang-orang privilege itu juga punya keenggak enakan. Hampir salah ngomong. Punya keenggak enaknya juga loh gitu. Kayak contohnya ditinggal adu-aduan gak enak. Iya, ya Allah. Dok, kan lo. Gak enak apa sih hidup lu? Oke, kita adu-aduan gak enak ya. Anak privilege itu sering ditinggal kerja sama orang tuanya. Oke. Ada makanan? Ada makanan enggak? Ada snack-snack juga sih. Ada duit jajan enggak? Ada. Ya udah. Iya benar-benar. PS ada. Ya tinggal main. Anak privilege itu tuh sering melihat orang tuanya berantem gara-gara si bapak sering sibuk kerja. Emang keluarga kita juga nggak sering berantem? Iya, kalau itu sih mau nggak privilege mau enggak sama aja. Iya, sama aja. Berarti mah hidup ini bahagia banget ya. Lu bahagia banget. Maksudnya orang kaya nggak usah ngajarin orang susah bersyukur. Iya, benar. Itu masuk akal. Nggak usah. Nggak usah ngajarin orang miskin. Tapi sudah diajari bersyukur oleh hidup. Iya, oke. Alam. Udah terpaksa ya. Betul. Ini selain kasusnya si Jerome Pauline, ada lagi kasus lainnya datang dari Gofar Hilman. Ini kasus dugaan pelecehan seksual yang waktu itu ya, yang menimpa presenter sekaligus YouTuber Gofar Hilman. Ini berbuntut cancel culture dari warganet. Beberapa waktu yang lalu viral sebuah pengakuan wanita yang menurutnya telah dilecehkan secara seksual oleh Gofar Hilman. Nah ini yang waktu itu akhirnya dia bikin klarifikasi yang dia meminta maaf pada Gofar Hilman. Jadi dia kalau nggak salah tuh dia mau bilang kalau dia selama ini halu gitu ya. Melakukan tuduhan yang tidak benar. Yes. Dan ini banyak komentar pro dan kontra netizen tentang kasus ini. Meskipun sang wanita sudah memberikan klarifikasi dia bahwa dia mengaku bersalah menyebarkan berita tidak benar. Betul. Namun tetap saja ujungnya karir Gofar Hilman meredup. Bahkan hilang dari media sosial setelah mendapat banyak respon negatif atas kasus dirinya. Ini benar-benar waktu itu kan benar-benar deras banget ya. Iya, betul. Serangan ke Gofar kan. Benar-benar akhirnya dia tuh kayak hening aja gitu. Waktu itu. Yes, waktu itu. Ada tadi suara apa? Ada suara apa tuh? Ada suara anak nangis tadi apa? Iya. Siapa itu? Ada Zoom kali. Kok ada suara anak nangis? Dan ini adalah segmen baru kita adalah horor. Uji nyali tiba-tiba. Iya, kalau orang lagi fokus kita baca. lewatin saja suara yang tadi. Kalau misalnya yang kasus ini emang takut ya lu. Karena kalau yang itu waktu itu kan awal-awal aja ya dia hilang dari peredaran. Kalau sekarang sih udah balik lagi sebenarnya menurut gua. Gua sih terlepas dari masalah kasusnya benar apa enggak, tapi menurut gua
Gofar Hilman terkena kasus seperti ini itu kayak menurut gua kayak nggak suatu yang aneh gitu. Iya, karena betul. dia sendiri yang ngebangun brand image-nya kayak gitu. Iya, gitu. betul. Dia tuh nggak sekali dua kali pernah dapat testimoni, maksudnya kayak ada cewek yang ngaku pernah tidur bareng sama dia dan sama dia nggak disanggah. Iya. Dia bilang ya mungkin gue pernah dulu. Tapi gue lupa rasanya iya. karena nggak terlalu berkesan gitu. Iya. Dibikin image-nya tuh emang dia tuh emang begitu bad boy gitu ya. Dia bahkan kata pernah ada gue salah satu di Twitter pernah cerita di salah satu podcast dia pernah tidur sama beberapa banyak cewek. Iya betul. Di podcastnya. Image-nya dia ke situ. Karena kasus kayak gini ya wajar. Gitu. Akhirnya orang pada mengamini semua. Iya. Ketika ada kasus kayak gini orang tuh kayak mengiyakan gitu. Iya. Sekeras apapun dia membela gitu karena ya dia sendiri yang bangun image-nya gitu. Betul. Aku setuju sih. Jadi seorang bad boy itu tuh better ya udah silent aja gitu. Betul. Kayak diam aja nggak usah ngomong-ngomong gitu. Kayak aku udah 15 tapi biasa aja. 15 apa? Masturbasi. Hari ini. Sehari. Hebat. Sampai keluar angin ya. Sampai keluar Masuk muri loh. Masuk muri loh. Itu tadi kasusnya si Gofar Hilman. Ya kan? Selain Gofar Hilman di Indonesia juga ada lagi yang masih cukup baru. Soal privilege juga ini orang yang dianggap good looking. Ardhito tertangkap narkoba dan kebetulan dia good looking. Sama kayak yang kemarin-kemarin Jeffrey Nicole karena good looking, Rizky Nasar good looking dan komen-komen netizen semuanya bagus. Seperti semangat comeback stronger kalau ganteng. Kalau agak kurang disikat sama orang-orang netizen. Makanya ini sebenarnya pesan sih untuk orang-orang seperti kita bertiga. Jangan bikin masalah. Betul. Karena yang menyerang akan banyak. Betul. Untuk pesan-pesannya untuk orang-orang yang jelek jangan narkoba. Iya, jangan narkoba. Kalau ganteng boleh. Enggak juga dong. Enggak. Ini karena perbandingan kasusnya dengan teman-teman kita. Iya, betul. Viko Pardede dan Viko Pariza. Karena narkoba, gila. Viko diserang gara-gara pakaiannya ketat. Ya Allah. Iya, aku juga pernah baca ini. Sampai dia nangis aja udah ngurang. Iya, nangis loh gitu. Jahat banget sih. Cuman ya ada aku nggak bilang ini baiknya, mungkin berkahnya contohnya kayak karena Bang Coki yang kena kasus, jadinya kita yang mengisi. Ini bertiga. Lu bersyukur. Enggak. Lo masuk penjara. Kacau lu Good looking maha benar. Udah mau ini. Udah nggak nongkrong di komunitas. Enggak Bang, nggak gitu Bang. Kasus seneng. Astagfirullahaladzim. Itu semua benar. Canda ya. Tapi dampak cancel culture bagi korban itu tuh sebenarnya apa sih? Akibatnya orang yang jadi tercancel ini itu takut untuk menyuarakan pembelaannya karena semakin banyak suara yang menghujatnya. Tentunya hak kebebasan berbicara korban jadi terbatas ya kan. Jadi kayak dia mau ngomong apa, orang-orang tuh jadi kayak ragu gitu. Karena udah dia mau ngomong apapun dia disikat gitu. Betul. Bang Popan nih sebagai orang yang pernah kena cancel. Gue nggak pernah kena cancel. Cuman head speech aja ya? Kena kulturnya pernah. Kena budaya ya? Lebih ke budaya asing ya Pak? Hampir. Budaya asing ya? Iya, beda sih, beda konteks. Apa tuh? Yang mana? Hampir terkena tuh gimana maksudnya? Enggak sih, gue nggak pernah terkena cancel culture. Tadi? Kena kulturnya doang. Gak kena cancel. Iya. Ya maksudnya apa nih? Ya memang harusnya sih kita ngelihat kasusnya tuh dari dua sisi ya. Misalnya si seorang yang tertuduh dan kena kasus cancel culture, kenapa? Ya kita harus dengar suaranya juga. Bahkan tapi juga kita harus dengerin suara korbannya juga. Tapi emang kadang susah tergantung kasusnya gitu. Iya betul. Kayak yang pelanggarannya apa nih? Kayak yang kalau kayak Gofar Hilman kan pelecehan seksual itu ada lagi katanya pandangan orang kita harus berpihak ke korban pelecehan dulu gitu. Masalah benar apa enggak nanti gitu. Karena katanya bagi korban pelecehan itu untuk speak up aja butuh keberanian, butuh waktu. Betul. Jadi harus dihargain dulu tuh dulu tuh. Kita iyain dulu, kita percayain dulu, nanti kita buktiin baru gimana gitu. Tergantung kasusnya, cancel-cancelannya kan. Iya betul setuju gua, tergantung kasusnya juga. Jadi nggak bisa disamaratakan ya? Iya. Beda-beda kasusnya. Hama tergantung ketika dia menerima sikap di cancel seperti itu. Kalau sikapnya akhirnya dia kayak malah menunjukkan bahwa emang dia semakin benci, ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia melakukan perbaikan, walaupun nggak semuanya bisa melakukan perbaikan ya.
ya udah terima aja dulu. Pun gue sih lebih mau kalau mau tuh budaya cancel culture ini dipakai buat para koruptor. Benar tuh. Jauh lebih efektif ya. Lebih efektif. Jadi kalau memang ketahuan korupsi yang langsung cancel gitu. Bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain lagi gitu. Kita mah koruptor di penjara beberapa tahun kemudian boleh nyalek, boleh ngapa-ngapain. Iya betul. Aneh banget gitu. Sebenarnya sih kalau cancel culture ini tuh lebih ke apa ya yang membuat ini jadi masalah. Karena kita tuh udah sering banget melakukan cancel culture pada orang-orang yang bahkan tuh belum terbukti gitu. Iya. Contohnya kayak Gofar Hilman. Ya terlepas dari kita belum tahu nih dia benar apa salah ya. Tapi ya orang-orang seperti itu tuh kan kita boleh mengkawal korbannya. Memang itu saja sebaiknya begitu. Tapi kita juga harus mencoba untuk logis gitu, mendengarkan kedua belah ceritanya pihaknya gimana gitu. Ini kan efek karena kita sosmednya super power ya. Sebenarnya kemampuan Indonesia yang super power ini ada kayak dua sisi pedang gitu. Yang satu sisi kita tuh jadi kalau ada kasus itu kita bisa nyerang bareng-bareng tuh ke polisi. Polisi ini ayo akhirnya diusut gitu. Ini sisi negatifnya ya ini. Sisi negatifnya. Iya ya berarti ketika setuju nggak nih Bang Yuda dan Bang Popon? Berarti ketika netizen kita itu udah lebih terdidik dan lebih wise, kemampuan superpowernya netizen ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang betul. Iya, salah satu hal baik yang pernah terjadi karena kemampuan netizen ini. Oh ini Twitter do your magic. Iya. Kan? Twitter do your magic. Aku mencari anak gitu. Betul. Ketemu anaknya. Yang udah adek ya waktu itu ada tuh yang adek. Yes. Adeknya hilang bertahun-tahun. Akhirnya ketemu ternyata ada di salah satu pantai asuhan. Ternyata di rumah dia itu. Cuma kurang nyari aja. Di Twitter malah sampai ada hashtag biro jodoh. Itu sering banyak orang-orang yang nikah gara-gara di situ. Betul. Yuda lagi ikut. Iya. Betul. Tapi belum dapat. Belum terlalu bisa. Tergantung orangnya juga. Bagi dia katanya masih mencari orang yang mau maharnya Waymack ya. Tapi Waymacknya udah dijual juga. Iya banyak juga kasus-kasus kan karena viral kayak yang pernah ada kasus pemerkosaan sampai ada pengguguran kandungan bahkan sampai orangnya bunuh diri meninggal itu karena viral beritanya akhirnya diusut pelakunya sampai dapat hukuman sekarang itu. Iya sih, iya itu sih ada dampak baiknya ya. Yang lagi viral sekarang di Filipina sama Thailand sih yang Kang Monida, tau gak sih? Iya itu salah satu aktris di Thailand yang yang dia meninggal tenggelam dari perahu tapi korbannya pas ditemuin kayak nggak korban tenggelam ya, kayak ada penyiksaan. Itu emang kasusnya update-nya sampai gimana? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Lu kan yang lembak, karena lu tanggung jawab. Lancar aja. Iya. Info harus mudik. Iya. Berasa kayak aku yang lagi menyelidiki ya. Lu kalau ada info apa-apa sharing ke kita biar update terbarunya. Awalnya itu si Tang Monida ini udah ditutup. Case close. Karena ini pelik juga kasusnya Pak. Katanya tuh ada beberapa hartanya yang akhirnya dipegang sama manajernya atau gimana atau dari pihak keluarganya tuh dari ibunya tuh milih damai karena udah dapat uang dari pihak manajernya karena ibunya juga ternyata diisukan dia nggak deket sama anaknya. Benar, tapi sekarang dilanjutin lagi kasusnya dibuka lagi gara-gara tadi netizen tuh pada ngomong pengen menuntut keadilan gitu ya. Iya tadi tuh akhirnya nggak jadi dibakar dia si Tang Monida. Di otopsi akhirnya buat. Ya akhirnya disimpan lagi buat diotopsi. Baru mau masuk kan. Nanti itu uangnya banyak ya? Uangnya banyak. Dia tuh kalau di sini tuh katanya sampai 13 M. Iya, maksudnya dia tuh levelnya tuh aktris yang lumayan terkenal gitu di sana tuh. 13 M bisa buat berkebun loh. Iyalah bisa kan? Iya. Dari tadi lagi nyari. Wah, mana nih celahnya baru nih? Baru pas lihat kaget. Bang Bobon kaget. Kenapa? Oh iya. Pas ngelirik prompter. Oke. Ada buat berkebun. Nah, kalau biar berkebun gak capek, ada salah satu alat di film Indonesia namanya floating pump series. Wih, enak banget tuh. Iya, jadi kita tuh ada buat nyiramin tanaman tuh biar nggak capek gitu, biar nggak berat gitu, biar atau nyiramin kebun itu nggak terlalu berat. Ada caranya yaitu lewat floating pump series. Jadi kalau punya itu nama alatnya ada
adalah pompa air apung FFP15. Jadi alat ini sangat praktis buat dibawa kemana aja dan untuk berkebun. Jadi cocok untuk nyiram kebun, nguras air, sirkulasi kolam, dan lain-lain. Belinya di mana tuh? Belinya di Firman Online Store sekarang. Ada aplikasinya, tinggal download. Salah satu hal yang menarik dari pompa air apung ini, kalau dulu aku dulu pernah ngeliat pamanku yang suka berkebun ya, itu selang itu butuh banyak gitu. Karena kan harus ada selang yang buat ngisap air, ada selang yang buat nyiram air. Nah, pompa apung ini modelnya dia tuh bisa ditaruh aja di air gitu. Langsung di sumber airnya ya. Nah, jadi itu ntar dia ngapung di air, terus dia bisa ngikutin aja gitu kayak kita bawa peliharaan gitu. Sambil nyemprotin. Ya paling jangan dilepas aja gitu, takutnya kan surek. Iya kesana kan. Berarti tinggal patungan aja kan, beli satu alat langsung kesiram semua. Betul. Benar. Bisa. Ya, kita langsung masuk ke segmen kelima, segmen berikutnya. Nanti di akhir juga akan ada, ini ada orang komen-komen lagi. Bagaimana sih cara untuk mencegah atau mengedukasi orang sekitar agar tidak cyberbullying? Pertanyaan yang bagus akan kita jawab karena kita akan masuk ke segmen kelima, yaitu sisi positif netizen.